Aja kita materi, insya Allah ini masih panjang waktunya, jadi nanti materi dan tanya jawab bisa kita laksanakan dengan waktu yang cukup lama. Langsung saja kepada Ustaz Faiz Ibrahim MAG kami persilakan. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Baik, saudara sekalian yang telah semua, alhamdulillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kita sudah bertemu kembali. Kayaknya baru kemarin, Pak. Perasaan waktu ini berlalu dengan sangat cepat begitu. Baru kemarin kita ngebully Pak Panut, ini ketemu Pak Panut lagi sudah. Alhamdulillah. Berarti kalau dibully terus dalam setiap pertemuan berarti Pak Panut aktif datang. Amin. Ya. Mau ngambek kok ngambek sama ustadznya gitu kan, mau marah sama ustadznya begitu kan. Jadi beliau ini serba salah, Pak. Gitu ya. Jadi kalah apa, Pak? Kalah apa namanya? Pecinya ustadznya putih sih. Saya masih hitam. Yang pada intinya alhamdulillah kebersamaan kita ini terus ya kita rajut, ukhuwah ini semakin kita eratkan. Mudah-mudahan dengan ini semua menjadi salah satu ya motivasi kita untuk menjaga semangat, motivasi kita untuk selalu bangkit, Pak. Jadi kalau lagi pas drop iman justru datang ngopi, Pak, jangan nggak datang. Kalau lagi banyak hutang, apalagi itu, datang ngopi, Pak. Ya, insya Allah ada solusi. Solusinya ketenangan hati saja dulu. Minimal itu. Masalah yang melunasinya biar Allah nanti. Ya, melunasinya biar Allah. Dan termasuk yang punya masalah dengan keluarga juga datang ngopi. Bisa konsultasi kok sama ustadznya nanti. Kalau ustadznya nggak mempan, ini ada pakar keluarga. Ada Pak Ketua Yayasan, insya Allah beliau sudah lebih dulu. Nah, kalau masalah meninggalkan istri itu ada pakarnya juga kita. Ya, purnawirawan kita, Bapak Susmanto itu nanti bisa memberikan tips gimana istri nyaman ditinggal. Ya, karena kadang baru lahir aja sudah ditinggal, Pak. Baru lahir ditinggal, coba. Kalau sudah ada perintah tidak ada lagi kata nanti, ya begitu. Nah, kayaknya perlu ini, Pak. Jamaah ngopi ini didisiplinkan masalah itu. Ya. Kadang-kadang ada panggilan istri itu mengalahkan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ya, semuanya di sini ada praktisi-praktisi. Ya, saya lihat, saya amati ini ada praktisi ayam juga ada. Praktisi perbengkelan ada, praktisi Panasonic ada. Panasonic ya, Pak. Ya. Ada praktisi perkambingan ada, praktisi coupling ada dan sebagainya. Insya Allah kita bertemu di sini akan banyak ya solusi, banyak kemudahan. Tidak hanya itu, Pak. Yang paling terpenting adalah ketika kita bertemu dengan saudara kita, iman kita itu pasti pertama. Gitu ya. Salam dan salawat kepada kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, dan Allah senantiasa istiqomah di atas sampai hari akhir. Baik, Rasulullah, pada malam hari ini coba kita mengkaji tentang Islam. Islam itu apa? Jangan sampai kita menjadi seorang muslim tapi gak paham tentang Islam. Secara bahasa berasal dari kata aslama yuslimu islaman. Berasal dari kata aslama yuslimu islaman, yaitu al-inqiyad wal it'an, yang artinya adalah tunduk dan patuh. Orang Islam itu adalah orang yang tunduk dan patuh. Ya, itu satu kunci secara bahasa, Pak ya. Secara istilah, orang Islam adalah al-istislamu lillahi bitauhid, yaitu orang yang
berpasrah diri, menyerahkan dirinya kepada Allah dengan mentauhidkannya, mengisahkannya. Wal inqiyadu lahu bita'ah, dan dia tunduk dan patuh sepenuhnya kepada Allah. Wal bara'atu minasyirki, dan orang Islam itu adalah orang yang berlepas diri dari kesyirikan. Nah, sekarang sudahkah kita seperti itu, Pak? Yang pertama, kita mentauhidkan Allah. Kita pasrahkan diri kita kepada Allah, kepada zat yang maha segala-galanya. Jangan-jangan kita ini berpasrah dirinya kepada Allah kalau pas kejepit, Pak, pas susah, ya Allah ya Rabb. Giliran lagi enak, usahanya lancar, boro-boro ingat sama Allah, kan begitu. Atau masih setengah-setengah, bulan suro masih nggak berani nikahkan anaknya, padahal jelas-jelas anaknya wes grek apa grei apa bukan memet kayak ayam aja. Jelas-jelas nggak ada masalah pernikahan. Justru kalau takut menikahkan anaknya di bulan Muharram, yang dikatakan sering dengan bulan Syuro, itu takutnya sama siapa? Kita sering ulas itu, ya, sering ulas itu. Atau termasuk yang masih punya pegangan-pegangan. Buat apa itu pegangan-pegangan? Kita harus yakin kok kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Garansi keamanan kita, asuransi keamanan kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sepakat, Pak? Iya, tapi Ustadz tapi berat prakteknya. Itu seperti itu. Termasuk yang hari ini masih ragu meninggalkan pekerjaan yang haramnya, pekerjaan-pekerjaan yang syubhat-syubhatnya. Kenapa antum ragu? Bukankah Allah Ar-Razik? Allah itu satu-satunya zat yang memberikan rezeki kepada kita. Dan Allah sudah menjamin dalam firman-Nya, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit itu sudah ada rezeki kalian, dan apa yang Allah janjikan terhadap kalian itu sudah. Imam Syafi'i itu prinsipnya perlu juga kita ikuti, Pak. Beliau berkata, ana in istu lastu aktimu kutan. Kalau saya hidup, saya nggak takut nggak kebagian makanan. Pasti makan kalau hidup. Selama masih hidup pasti ada jatah rezeki. Nggak punya pekerjaan, coba di rumah Asri, perumahan ini. Banyak orang nggak punya pekerjaan, Pak. Banyak. Makan nggak, Pak? Masya Allah, makan itu, Pak. Ya, apalagi banyak undangan, datang aja pasti makan. Ya. Artinya apa? Jatah rezeki itu sudah ada, nggak usah takut. Kalau kita terlahir ke dunia ini berarti rezeki itu sudah Allah tanggung untuk kita. Tapi Ustaz, nanti bagaimana? Kan sekarang gaji saya sekian, kalau saya keluar bagaimana? Yakin sama Allah. Memang awalnya pasti menderita, itu sudah pasti. Apalagi yang namanya perjuangan kok nggak ada penderitaan, itu bohong. Ya, anak kecil aja mau bisa berdiri aja perjuangannya hebat, gitu ya. Orang mau minum kopi aja perjuangannya juga hebat kan, Pak? Harus datang ke sekretariat ngopi coba. Mau ngopi aja yang warna hitam ini, Pak, itu harus datang ke sini. Artinya semuanya butuh perjuangan, pengorbanan dalam hal ini. Jadi tauhid kita harus beres, ya. Jangan sampai ada penyandaran kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Yang masih takut keluar rumah, yang sumurnya di luar rumah, ya, pipis di luar rumah, takut, itu perlu diganti celana panjangnya pakai androk. Yang lewat kuburan masih merinting-merinting itu, saya takut-takut, itu juga masih bermasalah berarti akidahnya. Ya, karena kita tidak meyakini, dan memang tidak ada dalam Islam yang namanya arwah gentayangan, itu tidak ada gitu. Jadi gak usah khawatir. Berarti yang ada penampakan itu kalau tahu ada siapa? Jin. Nah, kalau kita ketemu dengan jin, gampang itu ngusirnya, Pak. Idza ja'al ghilan fabadir bil adan. Kalau kamu ketemu dengan jin itu, yang sering kita sebut dengan hantu itu, maka segera kumandangkan adzan, pasti dia akan kabur. Udah selesai. Masalahnya itu kalau dia